Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka akan terjadi serentetan proses pencernaan, baik itu mekanik maupun kimiawi, yang dimulai atau yang berlangsung dari mulut sampai usus halus. Nah, di usus halus, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan ini akan terserap oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana dengan sisa pencernaan? Sisa pencernaan ini nanti akan masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini nanti akan dicerna secara biologis. Apa itu pencernaan biologis? Nah, pada video ini akan membahas tentang pencernaan biologis. Pencernaan biologis adalah proses pencernaan dengan bantuan bakteri yang menguntungkan, contohnya bakteri Escherichia coli. Nah, materi ini itu dibahas pada bab sistem pencernaan pada manusia yang antara lain dipelajari oleh siswa kelas 8. Oke, mari kita mulai. Makanan dari mulut bisa kalian perhatikan nanti menuju ke kerongkongan, setelah itu menuju ke lambung, dari lambung menuju ke duodenum, kemudian ke usus halus. Nah, di situ sari-sari makanan diserap ya, sampahnya masuk di usus besar itu. Nah, di video ini akan membahas pencernaan yang berlangsung di usus besar. Usus besar atau yang disebut kolon itu punya anatomi terletak di antara bagian usus halus dengan rektum dan anus. Nah, fungsi utama dari usus besar ini adalah untuk menyerap air dari feses. Untuk kelompok mamalia, kelompok hewan menyusui termasuk manusia, kolon itu terdiri dari kolon menanjak atau ascending, kolon melintang atau transvers, kolon menurun atau descending, dan dilanjut ada kolon sigmoid, bagian kolon yang seperti huruf S, kemudian diakhiri dengan rektum dan anus. Kita mulai, perhatikan gambar ya. Jadi itu ada potongan usus halus, kemudian berhubungan dengan kolon ascenden, di mana di ujung ascenden itu ada cecum dan usus buntu. Ini adalah bagian yang naik. Kolon transversum adalah yang mendatar, kolon descenden adalah yang kolon atau usus besar yang menurun. Kemudian sebelum ke rektum itu ada namanya kolon sigmoid. Kemudian rektum, setelah itu lubang yang disebut anus. Nah, atau seperti ini ya. Ada usus buntu yang dekat dengan bagian usus besar naik, kemudian dilanjut dengan bagian mendatar, dilanjut dengan bagian menurun, berakhir pada rektum dan lubang anus. Kita mulai. Apa yang terjadi di kolon ascenden? Kolon ascenden merupakan bagian yang paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan, bawah, dan ujungnya berakhir di samping hati. Kolon ascenden memiliki tugas lain, yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Jadi di usus halus itu kan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, tentunya ada sari-sari makanan yang belum terserap oleh darah. Nah, di ascenden itu terjadi penyerapan sari-sari makanan lagi. Kemudian terjadi penyerapan air sehingga cairan makanan itu menjadi padat. Nah, di kolon ascenden itu ada bagian yang namanya usus buntu. Ini punya fungsi memproduksi dan menyimpan bakteri baik, contohnya bakteri Escherichia coli, yang membantu sistem pencernaan secara biologis. Nah, cairan sisa makanan yang menjadi lebih padat di ascenden ini kemudian bergerak menuju ke kolon transversum atau usus besar yang mendatar. Nah, pada usus besar ini, pada kolon ini, bakteri Escherichia coli akan memecah sisa-sisa makanan, jadi memfermentasi, jadi melunakkan.
ya, dengan hasil dari fermentasi yang jadinya keras menjadi lunak. Kemudian di transversum juga berlangsung penyerapan air dan nutrisi yang masih tersisa. Nah, maka karena air di kolon ascendent tadi diserap ya, ada penyerapan air di transversum, juga ada penyerapan air, sehingga sisa pencernaan itu semakin memadat, jadi menjadi lebih padat. Nah, yang disebut itu tinja atau feses. Nah, tinja atau feses ini yang sudah terbentuk akan ke kolon descendant yang terletak di sisi perut sebelah kiri. Nah, kolon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Nah, dijelaskan di usus besar bagian transversum bahwa bagian yang mendatar itu kan ada pencernaan yang dilunakkan, sisa pencernaan difermentasikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, pencernaan di transversum atau secara umum di usus besar berarti dibantu oleh makhluk hidup berupa mikroorganisme. Maka dari itu, pencernaan di usus besar itu bisa disebut pencernaan secara biologis. Nah, pencernaan yang sudah dicerna secara biologis akhirnya menjadi feses, sudah menjadi bentukan feses, ditampung sementara di kolon descendant. Nah, untuk apa rektum? Nah, rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Nah, biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu di kolon descendens. Nah, jika kolon descendens ini sudah penuh, maka tinja akan turun menuju ke rektum. Nah, maka timbullah keinginan untuk buang air besar, keinginan untuk buang feses yang nantinya keluar melalui anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan. Oke, itu materi tentang pencernaan yang berlangsung di usus besar, di mana di usus besar itu ada bantuan dari mikroorganisme, makhluk hidup kecil. Maka dari itu pencernaan di usus besar disebut juga pencernaan secara biologis. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.